mohon rapat Senat di bulan Desember ini kembali saya buka. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tengah kesibukan masing-masing. Hari ini seperti jadwal yang sudah disampaikan, ada pemaparan laporan Senat Akademik FTUI, ya, nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Yudan dan juga rencana agenda tahun 2023. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, biasanya kalau laporan itu di awal tahun ya, awal tahun 2023. Cuman ini karena tahun depan Januari itu sudah mulai ada agenda-agenda yang kita rencanakan. Mungkin tidak ada salahnya kalau di akhir tahun ini kita sudah ada semacam draft ya untuk laporan kegiatan Senat Fakultas selama 2022 ini. Dan juga nanti dari masing-masing komisi akan menyampaikan persiapan untuk Pak Yudan agak bocor nih Pak Yudan. Ya, ya. Jadi mungkin nanti dari masing-masing komisi ya akan menyampaikan persiapan di bulan Januari seperti apa, termasuk dari pimpinan. Baik, dari Pak Yudan mungkin ada tambahan sebelum kita mulai. Ya, mungkin update tentang jaket Prof. Kemas. Oh ya, silakan Pak Yudan. Ini kalau menurut yang dapat dari Mbak Ruli, tinggal Prof. Joko ya yang belum jadi. Karena memang terlambat. Kita kemarin mengirimkan bajunya Prof. Joko. Yang lain seharusnya sudah diterima ya, Ibu dan Bapak semuanya. Nanti mohon konfirmasinya, termasuk kalau misalkan ada kekurangan ya. Contohnya kemarin Prof. Aryo merasa, wah ini kok kurang ini ya, bagian tangannya, lengannya kurang panjang gitu ya Prof. Aryo. Nah itu bisa dikembalikan ke Mbak Ruli. Mungkin kira-kira seperti itu Prof. Kemas, ini update sedikit tentang jaket. Karena rencananya Prof. Kemas kan ini ya, kita mau membuat foto bersama ya dengan menggunakan jaket kuning. Terima kasih Prof. Kemas. Ya, baik, terima kasih Pak Yudan atas update untuk jas kuningnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa menggunakan jaket ini bersama-sama di tahun depan ya. Kalau karena sepertinya untuk tahun ini rapat hari ini akan menjadi penutup ya di tahun 2022 ini. Jadi mudah-mudahan nanti jaket atau jas sudah siap semua di tahun 2023 termasuk punya Prof. Joko ya. Dan rencananya jas ini akan dipakai secara resmi untuk kegiatan-kegiatan formal misalnya wisuda ya atau rapat-rapat senat tertentu, kemudian juga Dies Natalis UI maupun Dies Natalis FTUI. Baik Bapak Ibu, terkait jas apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Mbak Ruli Izin, mungkin Prof. ada mau ya silakan Mbak Ruli. Iya, Prof, untuk Bu Andari waktu itu sudah diantar ke sipil, namun sipil mengembalikan lagi ke dekanat karena Bu Andari kan tidak ada di kantor ya Pak ya, sedang beristirahat di rumah, atau mungkin berkenan dikirim ke rumahnya atau bagaimana ya Prof? Mungkin Bu Andari bisa. Oh iya ya, di sini kebetulan ada hadir Bu Andari. Bu Andari, gimana Bu kabarnya Bu? Makin sehat, Prof. Terima kasih. Cuman memang baru mau tindakan nih, jadi di RSCM, jadi memang harus di rumah dulu. Nanti saya koordinasi dengan Mbak Ruli ya, Prof ya. Oh iya, Boleh baik, Ibu, baik boleh. Bu. Baik, Boleh Bu. baik. Terima kasih Terima kasih Bu. banyak. Ya. Terima kasih.
Ya, mudah-mudahan lancar Bu Andari ya, ini Terima kasih, tindakannya Prof. ya. Terima kasih. Doa kami bersama untuk Amin, Ibu ya. amin. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi terkait jas kuning? Kalau tidak ada, kita masuk ke agenda pertama. Baik, saya persilakan Pak Yudan untuk memaparkan ya, laporan Senat Akademik Fakultas. Jadi memang ini kita lakukan di akhir tahun ya untuk tahun 2022 ini. Silakan Pak Yudan. Terima kasih, Bro. Bismillah. Sudah kelihatan ya Ibu dan Bapak semuanya. Ya. Semuanya udah ya baik. Terima kasih Prof. Mas. Selamat sore Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat Ibu dan Bapak semuanya. Ini ada format laporan. Laporan kita itu memang tidak tebal ya. Mungkin kalau kita hitung itu biasanya sekitar 12-15 halaman. Tapi memang nanti akan disertai dengan lampiran-lampiran. Nah, jadi ini mungkin bisa dijadikan highlights untuk tahun 2022. Jadi total di 2022 ini kita formatnya seperti ini kurang lebih. Jadi nanti ada penyampaian tentang unsur pimpinan, terus kemudian juga kita ada tambahan baru yaitu adalah rekomendasi penilaian angka kredit PAK baik untuk guru besar maupun rektor kepala. Terus kemudian juga ada program studi baru. Terus kemudian juga ada sosialisasi perubahan nama peminatan program studi magister di tahun 2022. Dan juga mungkin di sini kami usulkan juga untuk menambahkan satu agenda kemarin adalah pengenalan 3 unit baru di FTUI ya. Ini kemarin pada saat itu kita mendapatkan paparan pada saat di rapat kerja dekanat ya di bulan Maret kalau nggak salah. Terus kemudian, nah untuk poin 3.6 ini sebenarnya sudah ada di tahun 2021 yaitu tentang statuta ya. Cuman terus terang saya pribadi belum mendapatkan update. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya sekiranya kalau misalkan ada sehingga laporannya terkini dan kemudian kegiatan kerja SAF. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita selalu mencoba menggunakan format setiap kegiatannya ada dasar pelaksanaannya, Ibu dan Bapak. Dan ini sih sebenarnya sama. Kemudian kita juga masih menggunakan dasar tatib SAF UI ya, yang mengenai tugas senat akademik. Di situ ada beberapa kita tuliskan kembali ya sebagai refreshment kita gitu ya. Nah dari situ kemudian kita di sini juga melihat ada beberapa format baru ya, maksudnya keanggotaan, yaitu di awal Januari. Di situ ada jadi di tahun 2022 ini kita itu memiliki SK baru untuk member SAF. Ya, yang pertama itu di tahun 2020 nomor 1285, terus kemudian diperbarui nomor 824 di tahun 22 karena pada saat itu memang ada pergantian kepemimpinan sehingga mayoritas SAF ex officio pasti berubah, tetapi mayoritas dari anggota SAF yang mewakili departemen itu tetap kecuali untuk yang misalkan seperti Prof Aryo gitu ya yang masuk ya menggantikan Pak Agus, kemudian juga Prof Nelson. Terus kemudian ada SK baru lagi yaitu di nomor 2014 ini karena berkaitan dengan PAW-nya Pak Aris Subiantoro yang menggantikan Prof Rinaldi Dalimi. Nah, jadi di sini kami lengkapkan dengan SK, nomor-nomor SK-nya ya, barangkali ini berguna untuk Ibu dan Bapak semuanya, termasuk lampirannya sudah kami lengkapkan juga.
Nah, terus kemudian untuk kegiatan SAF di tahun 22 ini itu kita juga ada di 12 Januari 2022 juga ada pemilihan ketua SAF yang baru ya pada saat itu karena Prof. Mahmud harus mengundurkan diri. Ini juga kita lengkapkan di sini. Terus kemudian juga ada update ketua komisi 1 dan komisi 2. Terus kemudian di sini juga kita summary-kan untuk berbagai rekomendasi yang melewati SAF. Jadi yang pertama itu adalah tabel rekomendasi pengusulan guru besar di periode 2022. Dan mungkin ini tidak selengkap kalau dari guru besar ya Pak semuanya. Jadi di sini yang kami tuliskan itu nama, pengusulannya di bulan apa, dan kemudian statusnya. Nah di sini terus terang di sini kami usulkan statusnya selesai untuk pengusulan yang sudah mendapatkan guru besarnya berdasarkan status bulan Desember 2022. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ada update lagi. Terus kemudian juga, wah ini kepotong, ada rekomendasi pengusulan lektor kepala di tahun 2022. Jadi di sini yang tercatat itu hanya 3 ya. Jadi ada Dr. Bambang sampai ke Dr. Dalhar ya. Ini kalau misalkan ada yang terlewat mungkin bisa disampaikan ke saya ya dan Bapak semuanya, Prof semuanya. Nah, terus kemudian di tahun 2022 ini ada pembahasan program studi baru. Ya, mulai dari teknik tenaga listrik di tahun 27 Juli, kemudian kelas KKI baik untuk perkapalan maupun bioproses, dan juga S2 DBR, Degree by Research, yang ini ada pembentukan tim ad hoc ya. Oh ya ini sepertinya kita juga harus melengkapkan dengan SK-nya ini Prof. Mas untuk tim ad hoc yang kemarin. Oh oke. Ya, nanti kita lengkapi. Nah terus kemudian juga ada di beberapa yang kemarin itu adalah sosialisasi perubahan. Jadi kita nyebutnya mungkin sosialisasi ya Ibu dan Bapak semuanya. Tadinya memang pengusulan, tetapi ternyata pada saat kita rapat kemarin, ternyata sudah dieksekusi oleh DPA ya, Direktorat Pendidikan Pengembangan Akademik kalau nggak salah, mohon maaf jadi koreksi aja. Dan saat itu ternyata di Siak NG pun sudah namanya sudah berubah dan sudah open gitu ya. Dan kalau saya tidak salah perubahan nama ini sebenarnya diusulkan di periode SAF sebelumnya, kalau tidak salah. Terus kemudian ada pengenalan 3 unit baru. Nah ini memang saya tidak banyak ini lampirannya ada, Ibu dan Bapak sengaja saya di lampirannya itu agak lumayan tebal sih untuk ketiga unit baru ini. Nanti mungkin Ibu Bapak Prof bisa melihat. Nah untuk yang poin 3.6 ini benarnya dibahas di ujung tahun 2021 kalau nggak salah, dan di tahun 2022 ini sebenarnya harusnya sudah ada update ya Ibu dan Bapak semuanya, tapi sepertinya belum ya, mohon maaf. Jadi ini mungkin untuk poin ini nanti insya Allah kita rubah ya, ini masih yang lama. Terus kemudian ini ada kegiatan rapat kerja kemarin. Dan dari situ kita menghasilkan laporan SAF 2022 ini dan program kerja tahun 2023. Nah, sekilas untuk program kerja tahun 2023 hasil dari Raker saya sampaikan di sini juga Ibu dan Bapak semuanya. Baik untuk Komisi 1 maupun Komisi 2 ya. Jadi di sini ada 6 program dan 10 program karena memang pada saat Raker itu kan programnya banyak, tapi kemudian di follow up rapatnya itu kita simplifikasi ya, terutama untuk Komisi 2. Nah, yang bagian terakhir sebenarnya hanya penyerapan dana yang saya sudah konsultasi dengan dibantu Pak Rudi ya. Ini dananya belum saya finalisasi karena saya baru dapat update-nya juga. Nah, terus kemudian bagian terakhir itu lampiran-lampiran Ibu dan Bapak semuanya. Jadi lampiran pada saat kita Raker sampai penyampaian dari 3 unit baru itu nanti ada lengkap di sini.
Sama nanti insya Allah akan saya sampaikan juga semua minutes of meeting di tahun 2022. Insya Allah nanti akan saya posting di sini juga. Ini memang masih belum semua karena ya ini yang unit baru. Jadi mungkin kalau bisa, sebenarnya kemarin juga ada penyampaian ini juga ya, ada penyampaian kalau tidak salah itu UI ya, Renstra FTUI yang baru, kalau nggak salah kemarin juga baru disampaikan oleh Pak Dekan ya, Proberi. Itu nanti insya Allah akan saya lampirkan di sini juga. Terus kemudian juga untuk rekomendasi, misalkan hasil kerja dari teman-teman ad hoc juga sudah kita lampirkan di sini, hasil telaahnya dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Prof. Kemas, yang bisa saya sampaikan untuk laporan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudan ya atas paparan dan upaya untuk merangkum seluruh kegiatan Senat ya di tahun 2022. Mungkin ada sedikit catatan. Kita juga pernah membahas tentang persiapan kuliah luring Pak Yudan ya. Itu sepertinya juga bisa dimasukkan. Kemudian oke, tadi SK Tim Ad Hoc akan kita lengkapi. Nah, sebenarnya yang menarik juga tentang lektor kepala ya, karena ternyata ini juga merupakan salah satu kokin dari FTUI, dan untuk tahun ini kebetulan kenaikan lektor kepalanya masih 0 ya untuk FTUI. Mungkin bisa menjadi catatan untuk SDM. Baik Bapak Ibu anggota Senat yang kami hormati, apakah ada masukan lagi untuk laporan tahun 2022? Sepertinya tidak ada ya. Baik, nanti kami akan lengkapi kembali untuk laporan kegiatan SAF. Tapi paling tidak tadi yang disampaikan oleh Pak Yudan sudah merangkum ya hampir keseluruhan sekitar 98% dari kegiatan Senat. Di sini hadir Pak Dekan. Oh, ada Pak Dekan ya. Selamat sore Prof. Heri. Ada Prof. Heri ya. Oh, saya pikir tadi ada Pak Dekan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada masukan, berarti terima kasih. Kita bisa masuk ke agenda yang Pak Kemas, boleh sedikit? berikutnya. Sebenarnya bukan masukan sih, cuma koreksi, Oh iya, Pak. silakan Pak Heri. Iya, itu Departemen Arsitektur tidak pernah DTA, Pak. Departemen Arsitektur DA. Oh iya, betul. Iya, ya. Catatan aja. Sejak 2003, kalau tidak salah namanya berubah menjadi Departemen Arsitektur. Iya. Baik Pak Heri, terima kasih. Akan kami revisi. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kami akan sempurnakan laporan ini untuk menjadi bahan ya bagi kita untuk di tahun ke depan. Agenda berikutnya adalah persiapan
untuk agenda 2023 dan mungkin kami persilakan dari masing-masing komisi ya untuk menyampaikan update terkait dengan persiapan 2023. Mungkin dari mana dulu nih Pak Yudan? Dari Komisi 1 apakah sudah hadir? Prof. Ahmad? Belum ada ya? Mungkin Pak Yudan bisa disampaikan dulu Pak Yudan. Ya. Ya, baik Prof. Ini sudah terlihat ya Prof. Ini screenshot-nya ini apakah terlihat ya? Saya nggak yakin kelihatan ya. Masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Baik, mungkin saya langsung ke Excel-nya saja ya. Jadi baik, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Ini nanti Excel-nya akan. Saya sebenarnya sedang mencari formulasi menuliskan kalender untuk seluruh kegiatan kita. Cuman mungkin ini yang paling bisa saya share Excel-nya dulu ya barangkali Ibu dan Bapak. Kolega saya yang kami banggakan. Jadi bentar, ya. Jadi kalau bulan Januari kita melihat poin bulan gitu ya, dari sisi bentar. Ya, jadi di bulan Januari ini kalau berdasarkan dari program kerja kita kemarin itu ada 2 yang potensial untuk kita usulkan ya dari teman-teman di Komisi 1 dan Komisi 2. Yang pertama itu adalah mengenai kerangka kurikulum baru tahun 2024. Lebih spesifik lagi adalah tentang program yang disampaikan itu adalah feature engineer ya. Ini di bulan Januari. Terus kemudian rencananya itu akan mengundang tim kurikulum senat fakultas gitu ya kurang lebih. Nah, terus kemudian agenda yang kedua itu adalah dari teman-teman Komisi 2 itu adalah mengenai paling tidak sosialisasi barangkali dan rencana kerja untuk dan KPI Key Performance Indicator dari salah satu unit baru ya di lingkungan FPUI, yaitu adalah unit wirausaha dan inovasi. Unit ini saat ini dikepalai oleh Mas Alam ya dari Teknik Kimia. Jadi kalau berdasarkan agenda dan juga timeline-nya sih seperti ini, Ibu dan Bapak dan Prof semuanya. Dan untuk bulan Februari itu tentang tata kelola dan akreditasi ya, tentang penjaminan mutu. Ini sebenarnya turunannya cukup banyak ya saat itu terkait dengan tata kelola dan akreditasi terkait penjaminan mutu ini. Nah, begitu juga dari Komisi 2 ini sebenarnya temanya sama dengan yang akan diusulkan di bulan Januari. Jadi Januari Februari itu temanya adalah tentang tentang unit wirausaha dan bagaimana nanti hubungannya dengan Sains Teknopark di tingkat UI gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih, Prof. Mas, yang ingin kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Yudan. Mungkin sekalian saja kita langsung tentukan harinya ya, apakah di hari Rabu sore seperti saat ini atau kita ambil hari lain ya. Yang jelas kalau lihat agenda itu di minggu kedua dan minggu ketiga ya, dan mungkin kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian khususnya Komisi 1 dan Komisi 2 ya terkait dengan agenda ini dan siapa narasumber yang akan dihadirkan. Dari Komisi 1 mungkin siapa, Prof. Ahmad atau Bu Tania ya, silakan.
Iya Pak, mohon maaf ini kalau saya agak ini karena baru join dan ini joinnya lewat handphone ya Pak, jadi agak nggak terlihat tadi. Ini Yang kurang apa tadi Pak Yudan? ini mungkin sudah kelihatan ya Bu Tania ya. Ini saya ambilkan dari apa namanya. Yang ini udah terlihat belum Bu Nana? Ini saya Sudah ambil Pak, sudah. Yang ini ya Pak, yang poin 1 dari PPT ya. PPT ya. Ini PPT-nya teman-teman ya. PPT yang Komisi 1 kan ya Pak ya? Betul. Kalau dari teman-teman kan memang tidak menyebutkan bulan ya. Jadi disebutkan triwulan 1 dan 2. Jadi memang 2 kali. Iya, betul Pak. 2 ronde, tapi berdasarkan dari mapping karena ada 6 dan kemudian ada yang lebih dari 1 kali pertemuan. Maka dan kalau nggak salah itu dari teman-teman dari Komisi 1 kan kepinginnya di bulan April tidak ada tidak ada agenda. Jadi, iya betul. Jadi sepertinya Januari mulai gitu, Bu Nana. Oke, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Ini PIC-nya Pak Aris dan Bu Rini. Ini PIC-nya selalu 2 ini. Iya betul, sengaja di set 2 biar ini sih Pak, biar nggak solo karir. Mungkin Bu Nana, Pak Aris, dan Bu Rini ada masukan di tanggal berapa dan siapa narasumbernya untuk agenda Future Engineers ini? Kalau yang tertulis di sini kan sebenarnya izin menjawab ya Bapak. Ya. Kalau yang tertulis di sini kan sebenarnya ingin meminta informasi dari internal, terutama dari tim kurikulum FT ya Pak ya. Iya. Halo Pak. Ya betul. Betul ya Pak. Sama ya ini Pak. Kalau yang dari eksternalnya ya seperti yang tertulis, kami menuliskan dari PII gitu. Kalau PII belum punya nama sih Pak, terus terang saja. Tapi kalau yang dari tim kurikulum FT harusnya bisa diserahkan ke tim kurikulum FT siapa wakil yang bersedia menjadi narasumber untuk di Komisi 1. Suara saya masih terdengar nggak Pak? Iya, terdengar. Masih. Sebabnya saya di jalan ini. Ya. Dari PII siapa kira-kira Bu Nana, dan dari tim kurikulum FT kira-kira siapa yang bisa diusulkan untuk jadi narasumber? Ada masukan Bapak Ibu? Kalau saya tidak salah, tim kurikulum FT itu di dalamnya ada Prof. Harinaldi, benar nggak ya? Ada Prof. Harinaldi, ya. Betul. Ya. Mau Prof. Harinaldi untuk narasumbernya? Kalau asumsi saya benar ya Pak, takutnya asumsi saya salah nih. Iya. Kalau tidak salah, iya. Tapi mohon konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian. Karena kan kemarin kebetulan kemarin hari Selasa. Hari Selasa itu tim kurikulum FT bikin workshop dengan narasumber dari ABET Pak. Dan kebetulan saya hadir. Menurut saya menarik materinya gitu ya. Dan memang salah satu tujuan dilakukan workshop itu adalah untuk mengevaluasi existing kurikulum dan bagaimana kurikulum kita di 4 atau 5 tahun dari 2020 ya maksudnya, di 2024 atau 2025 gitu. Dan menurut saya Pak Harinaldi kemarin juga hadir gitu, jadi mungkin kalau memang tim kurikulum ada di bawah Moderpen, saya usul Prof. Harinaldi. Kira-kira gitu Pak. Kata Pak Komar betul ini. Menurut Pak Komar. Boleh izin Prof? Ya, Terima silakan. kasih Prof. Ya, silakan Pak Arief. Terima Ya, kasih mohon, Pak Komar. Ya, silakan Pak Arief.
Memang setahu saya Prof. Harinaldi yang ditugaskan oleh Pak Dekan ya untuk mengawal kurikulum baru di FT. Tapi kalau boleh juga Prof, ini mungkin kita perlu arahan juga dari UI-nya. Karena kan judulnya kerangka ya. Kerangka kurikulum artinya sesuatu yang menjadi bingkai kita ketika kita menyusun kurikulum. Nah, jangan Oke. sampai kemudian kita menyusun ternyata UI punya kerangka sendiri yang kita kemudian berubah di akhir, itu yang kita coba hindari. Jadi kalau bisa sih mungkin entah dari Dirpennya ya, atau mungkin Pak Warek 1 tentang arahan kurikulum di UI ke depan seperti apa. Karena saya dengar kan ada beberapa rencana perubahan ya, misalnya dari MPKT dan seterusnya, itu mungkin akan sangat berpengaruh terhadap kurikulum kita. Demikian Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Arif atas masukannya. Ya, diusulkan ada tambahan narasumber selain tim kurikulum FT juga dari UI ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Apakah UI, FTUI? Saya pikir bagus juga ya kalau ada dari UI ya untuk jadi narasumber. Untuk PII bagaimana Pak? Atau Bu Tania? Kalau sekarang kan ada, kalau PPI-nya kan ada Prof ini, Prof Yuli ya, Fitri Yuli untuk program insinyur, program profesi insinyur. Tapi apakah Prof Yuli juga bisa mewakili ya untuk program insinyur ini? Ya, silakan ya. Maksud saya kalau memang tadi sudah ada usul Pak Arif untuk mengundang juga dari UI gitu ya Pak, mungkin 2 ini dulu kali ya Pak, mungkin yang dari eksternalnya bisa kita pending. Maaf Pak. Iya, ya, Bu Tania, iya. Ya, karena ini kan karena di sini tadinya ada PII ya. Kalau 2 orang memang sudah cukup menyita waktu nih untuk bicara. Cuman karena topiknya future engineers. Ya. Kalau UI kan sangat general ya, tapi karena ini future engineers, apakah cukup Prof Harinaldi ya atau perlu tambahan 1 orang lagi? Tidak mesti dari eksternal, bisa juga dari internal yang kira-kira bisa memahami konsep future engineers. Mungkin biar kami usulkan belakangan boleh nggak ya Pak? Jadi bisa kami lempar di WA group dulu kalau nanti narasumber yang satunya lagi gitu Pak. Oh ya, sangat boleh. Biar berjalan Ya. gitu, berjalan Ya. diskusi. Maaf ya Pak. Betul Bu Tania, sangat boleh ya. Jadi kita open saja ya untuk yang pembicara di sesi komisi 1 ini, dan termasuk juga pilihan waktunya nanti Bu Nana, apakah tetap mau Rabu sore atau dialihkan ke hari lain ya. Hari lain mungkin bisa siang atau juga sama-sama sore, silakan ya. Nanti mungkin bisa di follow up di WA group. Atau boleh izin Prof? Ya, silakan Pak Arif. Ini karena kita sedang berbicara tentang future engineers ya, mungkin saya usul aja sih Prof. Kalau memungkinkan ya kita coba minta terdekat kita yang memang bagus secara ranking dunia itu untuk menyampaikan bagaimana mereka menyiapkan kurikulum juga. Misalnya NTU atau NUS ya di Singapura ya. Atau kalau dari Malaysia mungkin UM gitu yang masuk 100 besar. Kalau memungkinkan. Ada channelnya Pak Arif. Nanti kita cari. Oh, oke, ya. Kalau memang ya. Kita bisa juga lakukan dengan hybrid ya. Kalau yang dari luar itu mungkin bisa daring, tapi kita bisa hadir secara luring. Mungkin ditampung dulu nih Pak Arif. Bu Tania tadi sudah mencoba untuk membantu menggodok ya siapa-siapa narasumbernya. Bu Tania, ini ada tambahan masukan dari NUS katanya, dari Pak Arif. Ya, baik, dicatat Pak Arif, terima kasih. Ya. Masih ada lagi Bapak Ibu masukan untuk agenda pembahasan kerangka kurikulum 2024? Izin Prof. Kemas.
Ya, silakan Pak Agus. Ya, makasih Prof. Kemas. Mohon maaf baru gabung. Terkait yang narasumber dari PII, ini saya rasa memang perlu ya melihat beberapa contoh lah ya di beberapa negara itu asosiasi engineer ya, insinyurnya mereka itu begitu kuat mewarnai kurikulum tuh yang saya tahu. Jadi kayak misalnya kemarinan pas berkunjung di Australia misalnya ya, ya yang mata kuliah dasar misalnya yang sempat kami ngobrol misalnya pemrograman ya, programming ya, itu sampai asosiasi engineer-nya ya itu menitipkan programming ya dengan menggunakan MATLAB sama Python misalnya gitu ya. Nah itu sampai sejauh itu gitu ya. Ya tentu ini kan asosiasi engineer-nya mungkin melihat kebutuhan gitu ya. Kemudian juga kemudahan juga ya. Ya keduanya kan ada plus minusnya gitu ya. Nah sehingga mereka merekomendasikan itu dan itu begitu kuat itu rekomendasi dari asosiasinya ya. Nah saya rasanya kalau di sini kan belum begitu ya, tapi saya rasa pandangan-pandangan mereka gitu ya dari PI perlu juga tuh nantinya kita simak. Begitu Prof. Kemas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita catat ya, Bu Tania, ada masukan lagi nih dari Pak Agus Pamitran. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan tadi. Siapa Bu Tania mungkin kalau ada yang mau disampaikan untuk persiapan agenda pertama ini. Bu Tania, apakah sudah bisa? Dari saya cukup Pak. Ini saya dari tadi 2 kali keluar masuk Pak. Maaf ya. Iya, Ini sinyalnya hilang timbul mungkin karena di jalan gitu. Ya, baik, tidak apa-apa Bu Tania. Nanti mohon diupdate saja melalui WA Group Bu ya untuk kita untuk segera memfinalisasi agenda pertama ini karena kita Ya, nanti baik, Pak. akan menyampaikan surat undangan tentunya dan juga perlu nanti persiapan-persiapan lain untuk acara ini. Bayangan saya kalau misalnya memang lebih dari 3 pembicara, kita bisa buatkan semacam seminar kecil lah ya, webinar terkait dengan isu ini dan mungkin bisa dibuka secara terbatas untuk dosen-dosen di fakultas ya. Tidak hanya terbatas senat, sekaligus juga memanfaatkan peluang ada pembicara-pembicara yang penting ya hadir di dalam diskusi nanti. Baik, Pak Yudan, apa ada tambahan untuk agenda pertama yang kerangka kurikulum baru? Prof. Kepas ini kan ini ya 2 kali. Jadi mungkin bisa kalau pembicaranya terlalu banyak, alternatif yang lain bisa dilakukan di waktu berikutnya. Jadi ini ada Januari sama bulan Agustus kalau nggak salah. Iya. Tinggal diatur aja mana yang PI-nya mau, yang profesionalnya mau kapan. Seperti itu sih barangkali. Dulu kalau nggak salah PI itu yang mau diundang bukan yang Prof. Misri ya, Bu Nana ya.